Don't ever change for any. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vesti Chandra Benu, mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penyakit HIV dan AIDS. Nah teman-teman, tentunya teman-teman pasti pernah mendengarkan yang namanya penyakit HIV dan AIDS. Yuk bersama saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang penyakit HIV dan AIDS. Pengertian HIV atau AIDS. Yang pertama ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian menimbulkan AIDS. Virus yang termasuk dalam golongan retrovirus yang terdapat dalam cairan tubuh manusia. Yang kedua ada AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan sindrom yang fatal karena terjadi kerusakan yang progresif pada sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan manusia sangat rentan mudah terjangkit beberapa penyakit. Yang berikut ada gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS. Banyak orang dengan HIV tidak tahu kalau mereka terinfeksi. Hal ini karena gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala berat. Infeksi HIV hingga menjadi AIDS menjadi 3 fase, yaitu ada fase pertama tentang HIV akut. Nah, fase pertama umum munculnya setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan radang tenggorokan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan berkeringat. Fase kedua yaitu fase laten HIV. Pada fase ini, penderita HIV atau AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam, virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Yang ketiga itu fase AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Penyebab HIV dan AIDS. Yang pertama, berhubungan seksual dengan penderita HIV positif tanpa pelindung atau kondom. Kedua, transfusi darah yang terkontaminasi. 3. Penggunaan jarum suntik. Yang keempat, ibu ke anak saat dalam kandungan, kelahiran, menyusui. Pengobatan HIV dan AIDS. Yang pertama, sampai detik ini, belum ada obat-obatan yang menyembuhkan HIV. Yang kedua, ada beberapa kasus menyatakan bahwa HIV dan AIDS dapat disembuhkan setelah diteliti, pengobatannya tidak dilakukan dengan standar medis, tetapi dengan pengobatan alternatif, contohnya buah merah dan nanas. Yang ketiga, obat yang berfungsi menahan perkembangbiakan virus. Yang keempat, HIV tidak menghilang dari tubuh atau Magic Johnson. Kelima, antiretroviral atau ARF sudah dipasarkan umum, biayanya sangat mahal. Yang keenam, tidak semua orang yang positif HIV membutuhkan ARF atau pengobatan berbeda pada tiap penderita. Yang terakhir, belum ada perkiraan resmi mengenai kapan ada obat menyembuhkan HIV dan AIDS atau vaksin yang dapat mencegah AIDS yang ditemukan. Pencegahan HIV dan AIDS. Mencegah terjadinya penularan HIV yang pertama ada abstinence, artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat, drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima, equipment, artinya pakai alat-alat yang bersih, steril sekali pakai, tidak bergantian, diantaranya alat cukur dan sebagainya, yang dapat pemberian edukasi, kemudian pemberian informasi yang benar.